Gajah. Gajah, dari bahasa Sanskerta, Gaya, adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional, terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika, Loxodonta africana, dan gajah Asia, Elephas maximus, walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika adalah spesies yang berbeda, L. africana dan L. cyclotis. Gajah tersebar di seluruh Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Elephantidae adalah satu-satunya famili dari ordo Proboscidea yang masih ada. Famili lain yang kini sudah punah termasuk mamut dan mastodon. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi hingga 4 meter dan massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg. Gajah memiliki ciri-ciri khusus, dan yang paling mencolok adalah belalai atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinganya yang besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar dan punggung yang cekung, sementara telinga gajah Asia lebih kecil dan punggungnya cembung. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah, dan predator-predator seperti singa, harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga, yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya atau beberapa betina yang berkerabat beserta anak-anak mereka. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah yang disebut matriark, yang biasanya merupakan betina tertua. Gajah memiliki struktur kelompok visi-fusi, yaitu ketika kelompok-kelompok keluarga bertemu untuk bersosialisasi. Gajah jantan meninggalkan kelompok keluarganya ketika telah mencapai masa pubertas, dan akan tinggal sendiri atau bersama jantan lainnya. Jantan dewasa biasanya berinteraksi dengan kelompok keluarga ketika sedang mencari pasangan dan memasuki tahap peningkatan testosteron dan agresi yang disebut mus, yang membantu mereka mencapai dominasi dan keberhasilan reproduktif. Anak gajah merupakan pusat perhatian kelompok keluarga dan bergantung pada induknya selama kurang lebih 3 tahun. Gajah dapat hidup selama 70 tahun di alam bebas. Mereka berkomunikasi melalui sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara. Gajah juga menggunakan infrasonik dan komunikasi seismik untuk jarak jauh. Kecerdasan gajah telah dibandingkan dengan kecerdasan primata dan cetacea. Mereka tampaknya memiliki kesadaran diri dan menunjukkan empati kepada gajah lain yang hampir atau sudah mati. Gajah Afrika digolongkan sebagai spesies yang rentan oleh International Union for Conservation of Nature, IUCN, sementara gajah Asia diklasifikasikan sebagai spesies terancam. Salah satu ancaman terbesar bagi gajah adalah perdagangan gading yang memicu perburuan liar. Ancaman lain adalah kehancuran habitat dan konflik dengan penduduk setempat. Di sisi lain, gajah digunakan sebagai hewan pekerja di Asia. Dulu mereka pernah digunakan untuk perang, kini, gajah seringkali dipertontonkan di kebun binatang dan sirkus. Gajah dapat dengan mudah dikenali dan telah digambarkan dalam seni, cerita rakyat, agama, sastra, dan budaya populer. Etimologi. Dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Minangkabau, dan Aceh, hewan ini disebut gajah. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, gaya, yang merupakan kata dasar dari kata benda maskulin.
Dalam kasus nominativus, sebagai subjek yang berdiri sendiri. Gaya, yang berbentuk tunggal seharusnya mengalami deklinasi menjadi gajas, tetapi kata ini kemudian terkena hukum bunyi S di akhir kata dan berubah menjadi H, sehingga menjadi gajah. Sementara itu, gajah dikenal dengan sebutan elephant dalam bahasa Inggris. Kata elephant berasal dari bahasa Latin elephas, bentuk genitivus elephantis, yang merupakan latinisasi dari kata elephas, bentuk genitivus elephantos, dalam bahasa Yunani. Kata tersebut kemungkinan berasal dari bahasa non-Indo-Eropa, yaitu Fenisia. Kata erepa dan erepatu digunakan di Yunani Mykenae dalam aksara silabis linear B. Seperti di Yunani Mykenae, Homeros menggunakan kata tersebut untuk menyebut gading. Tetapi setelah masa Herodotos istilah tersebut juga merujuk pada hewan gajah. Pendahulu kata elephant, yaitu oliphaunt, baru muncul dalam bahasa Inggris pertengahan sekitar tahun 1300. Dan kata tersebut dipinjam dari kata dalam bahasa Prancis kuno, oliphant abad ke-12. Di sisi lain, Loxodonta, yang merupakan nama genus gajah Afrika, berasal dari bahasa Yunani yang berarti gigi bersisi miring. Taksonomi, klasifikasi, spesies, dan subspesies. Gajah tergolong dalam famili Elephantidae, satu-satunya famili dalam ordo Proboscidea yang masih ada. Kerabat terdekat yang masih ada meliputi Sirenia, dugong dan lembu laut, dan Hyrax. Mereka berada dalam klat yang sama, yaitu klat Paenungulata dalam superordo Afrotheria. Gajah dan Sirenia juga dikelompokkan dalam klat Tethiteria. Secara tradisional, terdapat dua spesies gajah yang diakui, yaitu gajah Afrika, Loxodonta africana, dan gajah Asia, Elephas maximus. Gajah Afrika memiliki telinga yang besar, punggung yang cekung, kulit yang lebih berkerut, daerah perut yang miring, dan dua perpanjangan yang seperti jari di ujung belalai. Telinga gajah Asia lebih kecil, punggungnya cembung, kulitnya lebih halus, daerah perutnya horizontal dan kadang-kadang melengkung di tengah, dan ujung belalainya hanya memiliki satu perpanjangan. Tonjolan, ridge, di gigi geraham gajah Asia lebih sempit bila dibandingkan dengan geraham gajah Afrika yang berbentuk seperti berlian. Gajah Asia juga memiliki benjolan di bagian dorsal, atas, kepalanya dan tanda-tanda depigmentasi di kulitnya. Zoolog Swedia Carl Linnaeus pertama kali mendeskripsikan genus Elephas dan seekor gajah dari Sri Lanka dengan nama binomial Elephas maximus pada tahun 1758. Kemudian, pada tahun 1798, Georges Cuvier mengklasifikasikan gajah India dengan nama binomial Elephas indicus. Zoolog Belanda Konrad Jacob Temminck mendeskripsikan gajah Sumatera pada tahun 1847 dengan nama binomial Elephas sumatranus. Sementara zoolog Inggris Frederick Nutter Chasen mengklasifikasikan ketiganya sebagai subspesies gajah Asia pada tahun 1940. Subspesies gajah Asia memiliki perbedaan warna dan kadar depigmentasi. Gajah Sri Lanka, Elephas maximus menghuni Sri Lanka. Gajah India, indicus, berasal dari daratan Asia, di anak benua India dan Indochina, dan gajah Sumatera, sumatranus, dapat ditemui di Pulau Sumatera. 9. Salah satu subspesies yang diperdebatkan, yaitu gajah Borneo, tinggal di Borneo Utara dan lebih kecil daripada subspesies yang lain. Gajah ini juga memiliki telinga yang lebih besar, ekor yang lebih panjang, dan taring yang lebih lurus daripada gajah biasa. Zoolog Sri Lanka Paulus Edward Piris Deraniagala pada tahun 1950 mendeskripsikannya dengan nama trinomial Elephas maximus bonensis.
dengan menjadikan ilustrasi di National Geographic sebagai spesimen tipenya. Gajah ini kemudian digolongkan sebagai EM indicus atau EM sumatranus. Analisis genetik pada tahun 2003 menunjukkan bahwa nenek moyang gajah Borneo terpisah dari populasi di daratan Asia sekitar 300.000 tahun yang lalu. Namun, penelitian pada tahun 2008 mengindikasikan bahwa gajah Borneo tidak berasal dari pulau tersebut, tetapi dibawa oleh Sultan Sulu dari Jawa sebelum tahun 1521. Gajah Afrika pertama kali dinamai oleh naturalis Jerman Johann Friedrich Blumenbach pada tahun 1797 dengan nama binomial Elephas africana. Genus Loxodonta dinamai oleh Georges Cuvier pada tahun 1825. Cuvier mengejanya Loxodonte dan seorang penulis anonim meromanisasi ejaan tersebut menjadi Loxodonta. Peraturan internasional bagi tata nama zoologi telah mengakui perubahan ini. Pada tahun 1942, 18 subspesies gajah Afrika telah diakui oleh Henry Fairfield Osborn, tetapi data morfologis telah mengurangi jumlah subspesies yang terklasifikasi. Dan pada tahun 1990-an hanya terdapat 2 subspesies yang diakui, yaitu gajah semak Afrika, L.A. africana, dan gajah hutan Afrika, L.A. cyclotis. Gajah hutan Afrika memiliki telinga yang lebih kecil dan bundar, sementara taringnya lebih lurus dan kurus, dan habitatnya terbatas pada wilayah berhutan di Afrika Barat dan Tengah. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2000 berpendapat agar kedua subspesies tersebut diangkat menjadi spesies L. africana dan L. cyclotis berdasarkan morfologi tengkorak. Penelitian DNA yang diterbitkan pada tahun 2001 dan 2007 juga menunjukkan bahwa mereka adalah spesies yang berbeda. Sementara penelitian pada tahun 2002 dan 2005 menyimpulkan bahwa keduanya adalah spesies yang sama. Akan tetapi, hasil penelitian yang diterbitkan pada tahun 2010 mendukung pengubahan status menjadi spesies. Hingga tahun 2011, penamaan gajah Afrika dalam taksonomi masih diperdebatkan. Edisi ketiga Mammal Species of the World menggolongkan gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika sebagai spesies yang terpisah, dan tidak memasukkan subspesies manapun ke dalam spesies Loxodonta africana. Pendekatan ini tidak diikuti oleh World Conservation Monitoring Center atau IUCN, yang menganggap L. cyclotis sebagai sinonim dari L. africana. Beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah di Afrika Barat adalah spesies yang terpisah, tetapi hal ini masih diperdebatkan. Sementara itu, gajah kerdil di cekungan Kongo yang diduga merupakan spesies terpisah, Loxodonta pumilio, kemungkinan merupakan gajah hutan yang memiliki ukuran kecil dan atau kematangan awal akibat keadaan lingkungan di sekitar. Evolusi dan kerabat yang sudah punah diperkirakan terdapat lebih dari 161 anggota ordo Proboscidea dan 3 peristiwa radiasi evolusioner. Kemunculan hewan-hewan Proboscidea pertama, yaitu Erythrium dan Phosphaterium dari Afrika pada kala Paleosen akhir, menjadi tanda terjadinya peristiwa radiasi pertama. Pada kala Eosen, terdapat Antracobunidae dari anak benua India dan Numidoderium, Muriterium, dan Bariterium dari Afrika. Hewan-hewan ini relatif kecil dan bersifat akuatik. Nantinya, genera seperti Phiomia dan Palaeomastodon muncul. Habitat Palaeomastodon kemungkinan berada di hutan atau daerah berhutan terbuka. Keanekaragaman Proboscidea mulai berkurang pada kala Oligosen. Salah satu spesies penting dari kala ini adalah Erythrium melakkegebrekristosi dari tanduk Afrika, yang mungkin merupakan nenek moyang gajah. Pada awal periode Miosen terjadi diversifikasi kedua dengan munculnya Deinotheridae dan Mammuthidae.
Deinoderide memiliki kekerabatan dengan Bariterium dan hidup di Afrika dan Eurasia. Sementara Mamutidae mungkin merupakan keturunan Erythraeum dan menyebar ke Amerika Utara. Peristiwa radiasi evolusioner kedua berlangsung dengan munculnya Gompotir pada kala Miosen, yang kemungkinan berevolusi dari Erythraeum. Famili ini berasal dari Afrika dan menyebar ke semua benua kecuali Australia dan Antartika. Anggota kelompok ini meliputi Gompoderium dan Platybeodon. Radiasi evolusioner ketiga terjadi pada akhir Miosen dan mengakibatkan munculnya famili Elephantidae, yang berasal dari Gompotir dan secara perlahan menggantikan mereka. Primelepas Gompoderoides dari Afrika menghasilkan Loxodonta, Mammutus, dan Elepas. Loxodonta adalah percabangan pertama, yang berlangsung antara kala Miosen dan Pliocene. Sementara Mammutus dan Elepas berpisah pada awal kala Pliocene. Loxodonta tetap menghuni Afrika, sementara Mammutus dan Elepas menyebar ke Eurasia, dan Mammutus mencapai Amerika Utara. Pada saat yang sama, Stegodontidae, famili Proboscidea lain yang merupakan keturunan dari Gompotir, menyebar di Asia, termasuk di anak benua India, Tiongkok, Asia Tenggara, dan Jepang. Mamutidae terus berevolusi menjadi spesies baru, seperti mastodon Amerika. Pada awal kala Pleistosen, tingkat spesiasi Elephantidae meninggi. Loxodonta atlantica menjadi spesies yang paling umum di Afrika bagian utara dan selatan, tetapi digantikan oleh Elepas iolensis pada akhir kala Pleistosen. Spesies Loxodonta modern baru menjadi dominan setelah Elepas iolensis mengalami kepunahan. Elepas berdiversifikasi menjadi spesies baru di Asia, seperti E. hisudricus dan E. platycephus. E. platycephus kemungkinan merupakan nenek moyang gajah Asia modern. Mammutus berevolusi menjadi beberapa spesies, termasuk spesies Mammutus primigenius yang terkenal. Pada kala Pleistosen akhir, akibat terjadinya glasiasi kuarter, sebagian besar spesies Proboscidea mengalami kepunahan, dan kurang lebih 50% genera dengan massa lebih dari 5 kg musnah. Proboscidea mengalami beberapa tren evolusi, seperti pembesaran ukuran, yang membuat banyak spesies memiliki tinggi hingga mencapai 4 meter. Seperti megaherbivora lainnya, termasuk sauropoda yang telah punah. Ukuran gajah mungkin berkembang untuk memungkinkan mereka bertahan dengan memakan tumbuhan bernutrisi rendah. Tungkai mereka tumbuh menjadi lebih panjang dan kakinya menjadi lebih pendek dan luas. Proboscidea awal memiliki tulang rahang yang lebih panjang dan kranium, batok kepala, yang lebih kecil, sementara Proboscidea selanjutnya memiliki tulang rahang yang lebih pendek, yang menggeser pusat gravitasi kepala. Tengkorak menjadi lebih besar, terutama kraniumnya, sementara leher memendek agar lebih dapat menopang tengkorak. Pembesaran ukuran mengakibatkan munculnya belalai yang membantu menjangkau sesuatu. Jumlah gigi geraham kecil, gigi seri, dan gigi taring berkurang. Gigi geraham dan geraham kecil menjadi lebih besar dan terspesialisasi. Gigi seri kedua atas berubah menjadi taring, yang mungkin berbentuk lurus, melengkung, ke atas atau ke bawah, atau berputar, tergantung spesies. Pada beberapa spesies Proboscidea, taringnya berasal dari gigi seri bawahnya. Gajah masih menunjukkan beberapa karakteristik yang merupakan turunan dari nenek moyang mereka yang akuatik, seperti anatomi telinga tengah dan testis internal pada jantan. Terdapat perdebatan mengenai hubungan kekerabatan antara Mammutus dengan Loxodonta atau Elepas. Beberapa penelitian DNA menunjukkan bahwa Mammutus lebih berhubungan erat dengan Loxodonta. Sementara penelitian lainnya meyakini kedekatan Mammutus dengan Elepas. Namun, analisis genom mitokondrial Mammutus primigenius diurutkan tahun 2005
membuktikan bahwa Mammuthus lebih dekat dengan Elephas. Bukti morfologis menunjukkan bahwa Mammuthus dan Elephas adalah takson saudara. Sementara hasil perbandingan protein albumin dan kolagen mengindikasikan bahwa hubungan kekerabatan di antara ketiganya kurang lebih sama. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa embrio mamut hasil kloning suatu saat dapat dimasukkan ke rahim gajah Asia. Spesies kerdil. Beberapa spesies Proboscidea hidup di pulau dan mengalami dwarfisme. Hal ini berlangsung pada kala Pleistosen, ketika beberapa populasi gajah terisolasi akibat meningkatnya permukaan laut, walaupun gajah kerdil sudah ada pada kala Pliocene awal. Gajah-gajah tersebut kemungkinan menyusut karena ketiadaan populasi predator yang besar dan sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, mamalia seperti hewan pengerat mengalami gigantisme dalam keadaan seperti ini. Proboscidea kerdil pernah hidup di Indonesia, Kepulauan Channel California, dan beberapa pulau di Laut Tengah. Elephas celebensis di Sulawesi diyakini merupakan hasil dwarfisme dari Elephas planiferens. Elephas falconeri di Malta dan Sisilia, yang tingginya hanya mencapai 1 meter, kemungkinan berevolusi dari Palaeoloxodon antiquus. Keturunan Palaeoloxodon antiquus lainnya pernah ada di Siprus. Gajah kerdil yang tidak diketahui nenek moyangnya juga pernah hidup di Kreta, Kyklades, dan Dodecanese, sementara mamut kerdil pernah ada di Sardinia. Sementara itu, mamut Columbia memasuki Kepulauan Channel California dan berevolusi menjadi mamut pygmy, Mammuthus exilis. Tinggi spesies ini mencapai 1,2 hingga 1,8 meter dan masanya kurang lebih 200 hingga 2000 kg. Populasi mamut berbulu kecil pernah bertahan hidup di Pulau Wrangel, kini 140 km di sebelah utara pesisir Siberia, hingga 4000 tahun yang lalu. Setelah ditemukan pada tahun 1993. Mereka dianggap sebagai mamut kerdil. Klasifikasi ini telah ditinjau ulang dan semenjak konferensi mamut internasional kedua pada tahun 1999. Hewan-hewan tersebut tidak lagi dianggap sebagai mamut kerdil yang sesungguhnya. Anatomi dan morfologi. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Tinggi gajah Afrika kurang lebih 3 hingga 4 meter dan masanya bervariasi antara 4.000 hingga 7.000 kg. Sementara tinggi gajah Asia adalah 2 hingga 3,5 meter dan masanya 3.000 hingga 5.000 kg. Gajah jantan lebih besar dari gajah betina, baik itu pada gajah Asia maupun Afrika. Di antara gajah-gajah Afrika, gajah di hutan lebih kecil daripada gajah di sabana. Kerangka gajah terdiri dari 326 sampai 351 tulang. Tulang punggungnya terhubung dengan persendian yang erat, sehingga membatasi fleksibilitas tulang tersebut. Gajah Afrika memiliki 21 pasang rusuk, sementara gajah Asia memiliki 19 atau 20 pasang. Tengkorak gajah dapat menahan gaya yang dihasilkan oleh pengungkitan taring dan tubrukan kepala ke kepala. Bagian belakang tengkorak merata dan memiliki lengkungan yang melindungi otak di segala arah. Di tengkorak terdapat rongga-rongga udara yang mengurangi beban tengkorak dan pada saat yang sama juga tetap mempertahankan kekuatan tengkorak tersebut secara keseluruhan. Rongga-rongga ini membuat bagian dalam tengkorak tampak seperti sarang madu. Kranium, batok kepala, gajah sendiri besar dan memiliki ruang untuk otot yang menopang seluruh kepala. Rahang bawahnya padat dan berat. Akibat ukuran kepalanya yang besar, leher gajah relatif pendek agar lebih dapat menopang kepala. Mata gajah bergantung pada kelenjar Harderian untuk menjaga kelembapannya karena gajah tidak memiliki aparatus lakrimal. Membran pengelip melindungi bola mata.
Ruang pandang gajah sendiri dipersempit oleh lokasi dan keterbatasan pergerakan mata. Gajah merupakan hewan dikromat dan dapat melihat dengan baik dalam cahaya redup, tetapi tidak dalam cahaya terang. Rata-rata suhu tubuh gajah adalah 35,9 derajat Celcius, 97 derajat Fahrenheit, yang serupa dengan manusia. Seperti unta, gajah dapat meningkatkan atau mengurangi suhunya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Telinga. Telinga gajah memiliki landasan yang tebal dan ujung yang tipis. Daun telinga gajah, atau pinna, memiliki sejumlah pembuluh darah yang disebut pembuluh darah kapiler. Darah yang hangat mengalir ke pembuluh darah kapiler, sehingga membantu mengeluarkan panas tubuh yang berlebih. Hal ini berlangsung ketika pinna berada pada posisi diam. Dan gajah dapat mengeluarkan lebih banyak panas dengan mengepakkan daun telinganya. Semakin luas permukaan telinga, semakin banyak jumlah pembuluh darah kapiler. Sehingga lebih banyak panas yang dapat dikeluarkan. Di antara semua gajah, gajah semak Afrika hidup di iklim terpanas, sehingga memiliki daun telinga terbesar. Telinga gajah juga mampu mendengarkan frekuensi yang rendah dan paling sensitif pada frekuensi 1 kHz. Belalai. Belalai atau proboscis adalah penggabungan hidung dengan bibir atas. Walaupun pada tahap fetus bibir atas dan belalai masih terpisah. Belalai gajah panjang dan terspesialisasi agar dapat dengan mudah digerakkan. Belalai memiliki kurang lebih 150.000 fasikulus otot, tanpa tulang dan sedikit lemak. Terdapat dua jenis otot, superfisial, di permukaan, dan internal. Otot superfisial terbagi menjadi otot dorsal, ventral, dan lateral. Sementara otot internal terbagi menjadi otot melintang dan menyebar. Otot-otot belalai terhubung dengan bukaan bertulang di tengkorak. Septum nasal terdiri dari satuan-satuan otot kecil yang membentang secara horizontal di antara lubang hidung. Tulang rawan memisahkan lubang hidung di dasarnya. Sebagai bentuk hidrostat otot, belalai digerakkan dengan mengkoordinasi kontraksi otot secara tepat. Otot-otot bekerja bersama dan berlawanan satu sama lain. Saraf proboscis yang unik yang terbentuk dari saraf maksilaris dan facialis menjalar di kedua sisi belalai. Belalai gajah memiliki beberapa fungsi, seperti bernapas, mencium bau, menyentuh, menggapai, dan menghasilkan suara. Indera penciuman gajah mungkin 4 kali lebih sensitif daripada anjing bloodhound. Kemampuan belalai untuk melintir dan melingkar memungkinkan pengambilan makanan, bergelut dengan sesamanya, dan mengangkat beban dengan massa hingga 350 kg. Belalai gajah dapat pula digunakan untuk menyeka mata dan memeriksa lubang pada tubuh, serta untuk membuka kulit kacang tanpa memecahkan isinya. Dengan belalainya, gajah dapat menjangkau ketinggian hingga 7 meter dan menggali untuk mencari air di bawah lumpur atau pasir. Individu gajah dapat memiliki kecenderungan tertentu dalam menggerakkan belalainya saat sedang mencoba menggapai sesuatu dengan menggunakan belalai. Beberapa cenderung melintirkan belalainya ke arah kiri, sementara yang lain ke arah kanan. Gajah dapat menghisap air untuk diminum atau disiramkan ke tubuh mereka. Gajah Asia dewasa dapat menampung 8,5 liter air di belalainya. Mereka juga menyemprotkan debu atau rumput pada diri mereka sendiri. Selain itu, saat berada di bawah air, gajah menggunakan belalainya sebagai snorkel untuk bernapas. Gajah Afrika memiliki dua perpanjangan yang berbentuk seperti jari di ujung belalai, yang memungkinkannya untuk menjangkau dan mengangkut makanan ke mulutnya. Gajah Asia hanya memiliki satu perpanjangan, dan biasanya membelit makanan dengan belalainya dan kemudian memasukkannya ke mulutnya.
Gajah Asia lebih dapat melakukan koordinasi otot dan mampu melakukan tugas yang lebih rumit. Tanpa belalai, gajah sulit bertahan hidup. Walaupun terdapat beberapa contoh gajah dengan belalai pendek yang berhasil bertahan. Seekor gajah pernah terlihat sedang memakan rumput dengan berlutut di bagian tungkai depan. Mengangkat tungkai belakangnya, dan mengambil rumput dengan menggunakan bibir. Gajah semak Afrika dapat mengalami sindrom belalai terkulai, floppy trunk syndrome, yaitu kelumpuhan belalai yang disebabkan oleh degradasi sistem saraf tepi dan otot. Gigi. Pada umumnya gajah memiliki 26 gigi seri, yang disebut taring, 12 gigi geraham kecil susu, dan 12 gigi geraham. Tidak seperti kebanyakan mamalia yang pada awalnya memiliki gigi susu yang kemudian digantikan oleh gigi dewasa permanen, gajah merupakan hewan poliviodon. Atau dalam kata lain memiliki siklus rotasi gigi sepanjang hidupnya. Gigi untuk mengunyah diganti 6 kali selama masa hidup gajah. Gigi lama tidak digantikan oleh gigi baru yang tumbuh di rahang, seperti pada kebanyakan mamalia, tetapi gigi baru tumbuh di bagian belakang mulut dan maju ke depan dan mendorong keluar gigi lama. Gigi pengunyah pertama di kedua sisi rahang akan tanggal setelah gajah berumur 2 atau 3 tahun. Rangkaian kedua gigi pengunyah tanggal saat gajah berusia 6 tahun. Dan lalu yang ketiga tanggal pada umur 9 sampai 15 tahun. Rangkaian keempat gigi pengunyah akan tetap bertahan hingga usia 18 sampai 28 tahun. Rangkaian kelima akan tanggal pada awal umur 40-an. Dan yang keenam, biasanya merupakan gigi terakhir, akan tetap ada hingga akhir hayat. Gigi gajah memiliki tonjolan, ridge. Dan tonjolan ini lebih tebal dan berbentuk seperti berlian pada gajah Afrika. Taring. Taring gajah merupakan modifikasi gigi seri kedua di rahang atas. Taring tersebut menggantikan gigi susu ketika gajah berumur 6 sampai 12 bulan dan tumbuh sekitar 17 cm per tahun. Taring yang baru tumbuh memiliki lapisan enamel yang nantinya akan luntur. Dentin pada taring disebut gading dan di penampang melintang terdapat pola garis yang berselang-seling, yang menghasilkan area berbentuk berlian. Sebagai jaringan yang hidup, taring sendiri relatif lembut, taring gajah kurang lebih sekeras mineral kalsit. Sebagian besar taring dapat dilihat dari luar, sementara sisanya melekat pada sendi di tengkorak. Paling tidak sepertiga taring merupakan pulpa dan beberapa taring memiliki saraf yang membentang hingga ke ujung. Maka sulit untuk mengambil taring gajah tanpa melukai hewannya. Jika diambil, gading mulai mengering dan akan pecah bila tidak disimpan di tempat yang dingin dan lembab. Taring memiliki beberapa fungsi. Taring dapat digunakan untuk menggali untuk menemukan air, garam, dan akar. Menguliti atau menandai pohon, dan menyingkirkan pohon dan cabang yang menghalangi jalan. Saat sedang berkelahi, taring digunakan untuk menyerang dan bertahan, serta untuk melindungi belalai. Seperti manusia yang memiliki preferensi menggunakan tangan kanan atau kiri, gajah juga memiliki preferensi dalam menggunakan taring kiri atau kanannya. Taring yang dominan biasanya tampak sudah sering digunakan karena biasanya lebih pendek dan memiliki ujung yang lebih tumpul. Pada gajah Afrika, baik jantan maupun betina sama-sama memiliki taring. Dan panjangnya kurang lebih sama, yaitu mencapai 3 meter, tetapi taring jantan cenderung lebih tebal, 65, sementara itu, pada gajah Asia, hanya jantan yang memiliki taring besar. Gajah Asia betina memiliki taring yang sangat kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali. Terdapat pula gajah jantan yang tak bertaring dan biasanya dapat ditemui di Sri Lanka. Panjang taring gajah Asia jantan dapat menyamai taring gajah Afrika,
tetapi taring gajah Asia biasanya lebih tipis dan ringan. Taring gajah Asia terbesar yang pernah diketahui memiliki panjang 3,02 meter dan massa 39 kg. Namun, akibat perburuan gading di Afrika dan Asia terjadi proses seleksi alam yang menghasilkan taring yang lebih pendek. Gajah menggunakan lumpur untuk melindungi kulitnya dari sinar ultraviolet, walaupun kulit gajah sebenarnya sangat sensitif. Bila gajah tidak secara rutin berkubang dalam lumpur, kulitnya akan mengalami kerusakan akibat sinar matahari, gigitan serangga, dan hilangnya kelembaban. Setelah berkubang, gajah biasanya menggunakan belalainya untuk menyemburkan debu ke tubuhnya. Dan debu ini akan mengering menjadi kerak pelindung. Gajah mengalami kesulitan dalam mengeluarkan panas dari kulitnya karena rasio luas permukaan terhadap volumenya yang jauh lebih rendah dari manusia. Beberapa gajah bahkan didapati sedang mengangkat tungkai mereka, kemungkinan untuk memaparkan tapak kakinya ke udara. Tungkai, pergerakan, dan postur. Posisi tungkai gajah lebih vertikal daripada mamalia lain untuk menopang beban gajah. Tulang-tulang yang panjang di tungkai mereka memiliki tulang spongiosa sebagai pengganti rongga medular, sehingga memperkuat tulang dan pada saat yang sama masih memungkinkan hemopoiesis. Baik tungkai depan maupun belakang dapat menopang beban gajah, walaupun 60% beban ditopang oleh tungkai depan. Karena tulang-tulang tungkai berada di bagian bawah tubuh, gajah dapat berdiam diri dalam waktu yang lama tanpa perlu menghabiskan banyak energi. Gajah tidak dapat memutar tungkai depannya karena tulang hasta dan pengumpilnya berada pada posisi pronasi, penelungkupan, yang tetap. Telapak manusnya selalu menghadap ke belakang. Otot pronator quadratus dan pronator teres biasanya mengalami reduksi atau tidak ada sama sekali. Kaki gajah yang bundar memiliki jaringan lunak di bawah manus atau pes, yang mendistribusikan beban gajah. Mereka tampaknya memiliki tulang sesamoid, yang merupakan jari kaki tambahan yang serupa dengan ibu jari tambahan pada panda raksasa, yang turut membantu mendistribusikan beban. Paling tidak terdapat 5 jari kaki di kaki depan dan belakang. Gajah dapat bergerak ke depan atau belakang, tetapi tidak dapat berderap, melompat, atau mencongkelang. Mereka hanya memiliki 2 gaya berjalan di darat, yaitu berjalan biasa dan berjalan cepat. Saat berjalan, tungkai bergerak seperti bandul, dengan pinggul dan bahu yang naik dan turun sementara kaki berada di tanah. Tanpa adanya fase udara, gaya berjalan yang cepat tidak memenuhi kriteria berlari. Walaupun gajah menggunakan tungkainya seperti hewan pelari lainnya, saat sedang bergerak cepat, tungkai depan gajah tampak berlari, sementara tungkai belakangnya tampak berjalan. Laju gajah yang bergerak cepat sendiri dapat mencapai 18 km per jam. Untuk bergerak dengan kecepatan seperti ini, sebagian besar hewan berkaki 4 lainnya harus mencongkelang. Kinetika yang seperti pegas merupakan perbedaan antara pergerakan gajah dengan hewan lain. Selama pergerakan, cushion pads, struktur khusus pada kaki gajah yang membantu menopang beban, berkontraksi dan mengurangi rasa sakit dan bunyi yang dihasilkan oleh pergerakan hewan yang sangat berat. Gajah juga merupakan perenang yang handal. Mereka dapat berenang selama 6 jam tanpa menyentuh dasarnya, dan dapat berenang sejauh 48 km dengan kecepatan 2,1 km per jam. Organ internal dan seksual. Massa otak gajah berkisar antara 4,5 hingga 5,5 kg, sementara massa otak manusia kurang lebih hanya 1,6 kg. Walaupun begitu, berdasarkan rasio massa otak terhadap massa tubuh, otak gajah sebenarnya lebih kecil.
Saat lahir, massa otak gajah sudah mencapai 30–40% massa otak dewasa. Cerebrum dan cerebellum terbentuk dengan baik. Sementara lobus temporal gajah sangat besar hingga tampak menyembul. Gajah memiliki kantong di tenggorokan yang dapat digunakan untuk menyimpan air. Sementara itu, massa jantung gajah kurang lebih 12 hingga 21 kg. Jantung gajah memiliki apeks berujung ganda, yang merupakan karakteristik yang tidak biasa pada mamalia. Saat berdiri, jantung gajah berdetak 30 kali per menit. Tidak seperti hewan lain, kecepatan detak jantung gajah bertambah 8 hingga 10 detak per menit ketika sedang berbaring. Diafragma gajah melekat pada paru-paru, dan pernapasan lebih bergantung pada diafragma daripada perluasan tulang rusuk. Gajah tidak memiliki rongga pleura, tetapi memiliki jaringan ikat yang membantu gajah menghadapi perbedaan tekanan saat tubuhnya berada di bawah air dan ketika belalainya keluar dari permukaan air untuk menghisap udara. Walaupun kebenaran penjelasan ini telah dipertanyakan, menurut penjelasan lain, adaptasi ini ada karena membantu gajah menghisap air melalui belalai. Gajah menghisap udara dengan menggunakan belalainya, walaupun sebagian udara juga masuk melalui mulut. Gajah juga memiliki sistem fermentasi usus belakang, dan panjang ususnya dapat mencapai 35 meter. Sebagian besar asupan makanan gajah tidak dicerna meskipun prosesnya berlangsung hingga sehari. Testis gajah jantan terletak di dekat ginjal. Panjang penis gajah dapat mencapai 100 cm dan diameternya kurang lebih 16 cm. Penis gajah berbentuk S saat sedang ereksi dan memiliki lubang kemih yang berbentuk Y. Gajah betina memiliki klitoris yang panjangnya dapat mencapai 40 cm. Vulvanya terletak di antara tungkai belakang, sementara pada kebanyakan mamalia vulva terletak di dekat ekor. Penentuan status kehamilan gajah sendiri cukup sulit karena rongga abdominal gajah yang besar. Sementara itu, kelenjar susu gajah betina menempati ruang di antara tungkai depan, sehingga bayi gajah yang sedang menyusui dapat dijangkau oleh belalai sang induk. Gajah juga memiliki organ yang unik, yaitu kelenjar temporal, yang terletak di kedua sisi kepala. Organ ini terkait dengan perilaku seksual, dan gajah jantan mengeluarkan cairan dari kelenjar tersebut dalam keadaan mus. Gajah betina juga didapati mengeluarkan cairan dari kelenjar temporal. Perilaku dan sejarah kehidupan, ekologi dan aktivitas. Gajah semak Afrika dapat ditemui di berbagai jenis habitat, seperti di sabana, gurun, rawa-rawa, dan pesisir danau. Di ketinggian yang bervariasi antara permukaan laut hingga wilayah pegunungan di atas garis salju. Gajah hutan Afrika hidup di hutan-hutan khatulistiwa, tetapi juga akan memasuki hutan galeri dan ekoton di antara hutan dan sabana. Gajah Asia lebih menyukai wilayah yang merupakan percampuran antara rerumputan, tumbuhan berkayu yang berketinggian rendah, dan pepohonan, dengan habitat utama di hutan semak belukar berduri yang kering di India Selatan dan Sri Lanka dan hutan hijau abadi di Malaya. Gajah merupakan hewan herbivora dan akan memakan daun, ranting, buah, kulit pohon, dan akar. Mereka terlahir dengan usus yang steril, dan memerlukan bakteri yang dapat diperoleh dari feses ibunya untuk mencerna tumbuh-tumbuhan. Gajah Afrika pada umumnya merupakan pemakan daun, sementara gajah Asia adalah hewan perumput. Mereka dapat mengonsumsi 150 kg makanan dan 40 liter air dalam satu hari. Gajah cenderung hidup di dekat sumber air. Periode makan biasanya berlangsung pada pagi, siang, dan malam hari. Pada pertengahan hari, gajah beristirahat di bawah pohon dan mungkin tertidur saat berdiri.
Gajah baru berbaring tidur pada malam hari. Rata-rata waktu tidur gajah adalah 3-4 jam per hari. Baik jantan maupun kelompok keluarga umumnya berjalan sejauh 10 hingga 20 km dalam satu hari. Tetapi beberapa gajah telah menempuh jarak sejauh 90 hingga 180 km di Taman Nasional Etosha, Namibia. Gajah melakukan migrasi musiman untuk mencari makanan, air, dan pasangan. Di Taman Nasional Chop, Botswana, kawanan gajah berkelana sejauh 325 km untuk mengunjungi sungai setelah sumber air lokal mengering. Karena memiliki ukuran tubuh yang besar, gajah berdampak besar terhadap lingkungan dan dianggap sebagai spesies kunci. Perilaku gajah yang sering menumbangkan pohon dan semak dapat mengubah sabana menjadi padang rumput. Saat mereka menggali untuk mencari air selama musim kemarau, mereka menemukan sumber air yang juga dapat digunakan oleh hewan lain. Mereka dapat memperbesar sumber air ketika mereka sedang mandi. Di Gunung Elgon, gajah menggali gua yang dapat digunakan oleh ungulata, hiraks, kelelawar, burung dan serangga. Gajah juga berperan penting dalam menyebarkan biji. Gajah hutan Afrika dapat menelan dan mengeluarkan biji tanpa berdampak apa-apa, atau malah memberikan pengaruh positif terhadap proses perkecambahan. Biji biasanya disebarkan dalam jumlah besar di jarak yang jauh. Di hutan Asia, biji-biji yang besar perlu diangkut dan disebarkan oleh herbivora besar seperti gajah dan badak. Relung ekologi ini tidak dapat diisi oleh herbivora terbesar berikutnya, yaitu tapir. Sebagian besar makanan yang diasup oleh gajah tidak dicerna, sehingga kotoran mereka dapat menjadi makanan bagi hewan lain, seperti kumbang kotoran dan monyet. Gajah juga berdampak buruk terhadap ekosistem. Di Taman Nasional Murchison Falls di Uganda, jumlah gajah yang terlalu besar mengancam beberapa spesies burung kecil yang bergantung pada daerah berhutan. Berat mereka dapat mengakibatkan pemadatan tanah, sehingga air hujan akan mengalami pelimpasan yang dapat menyebabkan erosi. Pada umumnya gajah hidup berdampingan dengan herbivora-herbivora lain, yang biasanya akan menjauh. Kadang-kadang terjadi interaksi agresif antara gajah dengan badak. Di Taman Nasional Aberdare, Kenya, seekor badak menyerang seekor anak gajah, dan akibatnya badak tersebut dibunuh oleh gajah lain. Di cagar buruan Heluluwe Umfolozi, Afrika Selatan, gajah yatim muda yang baru diperkenalkan menjadi agresif dan membunuh sekitar 36 badak pada tahun 1990-an. Keagresifan tersebut berakhir setelah gajah jantan yang lebih tua diperkenalkan. Ukuran tubuh gajah dewasa yang besar membuat mereka hampir tidak dapat diserang oleh predator. Anak gajah mungkin diburu oleh singa, dubuk tutul, dan anjing liar di Afrika, atau harimau di Asia. Singa-singa di Savuti, Botswana, telah beradaptasi untuk memburu gajah pada musim kemarau. Dan satu kawanan yang terdiri dari 30 singa diketahui pernah membunuh gajah-gajah yang berusia antara 4 hingga 11 tahun. Bila dibandingkan dengan herbivora lain, gajah cenderung dijangkiti oleh banyak parasit, terutama nematoda. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya tekanan dari predator yang seharusnya dapat membunuh banyak individu yang dijangkiti oleh banyak parasit. Organisasi sosial. Kehidupan sosial gajah jantan dan betina sangat berbeda. Gajah betina menghabiskan hidupnya dalam kelompok keluarga yang matrilineal. Beberapa kelompok terdiri dari lebih dari 10 anggota, termasuk 3 pasangan ibu dan anak yang dipimpin oleh seekor matriark yang biasanya merupakan betina tertua. Sang matriark memimpin kelompok hingga ia meninggal atau jika ia tidak lagi mempunyai cukup energi untuk menjalankan tugasnya. Menurut penelitian di kebun binatang, ketika matriark meninggal,
Kandungan kortikosteron, hormon stres, feses meningkat tajam pada gajah yang masih hidup. Saat tugasnya berakhir, anak perempuan tertua sang matriark akan menggantikannya. Bahkan bila saudara perempuan sang matriark masih hidup, matriark yang lebih tua cenderung menjadi pembuat keputusan yang lebih efektif. Kehidupan sosial gajah betina tidak hanya terbatas pada satuan keluarga yang kecil. Di Taman Nasional Amboseli, Kenya, gajah betina juga berinteraksi dengan keluarga, klan, dan subpopulasi lain. Kelompok keluarga dapat bergaul dan membuat ikatan dengan kelompok lain, sehingga membentuk kelompok ikatan. Kelompok ikatan biasanya terdiri dari 2 kelompok keluarga. Pada musim kemarau, keluarga-keluarga gajah mungkin berkumpul dan membentuk klan. Kelompok-kelompok dalam klan ini tidak memiliki ikatan yang kuat, tetapi mereka mempertahankan wilayah musim kemarau mereka dari klan lain. Biasanya terdapat 9 kelompok di dalam satu klan. Populasi gajah di Amboseli juga terbagi menjadi subpopulasi pusat dan tepian. Beberapa populasi gajah di India dan Sri Lanka juga memiliki organisasi sosial yang serupa. Di wilayah tersebut tampaknya terdapat satuan keluarga yang kohesif dan perkumpulan yang lebih bersifat longgar. Mereka memiliki satuan perawatan dan satuan pengurusan anak. Di India Selatan, populasi gajah terdiri dari kelompok keluarga, kelompok ikatan, dan mungkin klan. Kelompok keluarga cenderung kecil dan terdiri dari 1 atau 2 betina dewasa dan anaknya. Kelompok yang memiliki lebih dari 2 betina dewasa disebut kelompok gabungan. Populasi gajah di Malaya bahkan memiliki satuan keluarga yang lebih kecil, dan biasanya tidak memiliki organisasi sosial yang lebih tinggi tingkatannya dari keluarga atau kelompok ikatan. Sementara itu, kelompok gajah hutan Afrika umumnya terdiri dari 1 betina dewasa dengan 1 hingga 3 anak. Kelompok ini tampak berinteraksi dengan kelompok lain, terutama di tanah terbuka. Kehidupan gajah jantan sendiri sangat berbeda. Menjelang dewasa, gajah jantan akan menghabiskan lebih banyak waktu di luar kelompoknya dan bergaul dengan jantan dari luar atau bahkan kelompok lain. Di Amboseli, gajah jantan yang berusia 14-15 tahun menghabiskan 80% waktunya di luar kelompok keluarganya. Gajah betina dewasa di kelompok mulai menjadi agresif terhadap sang jantan, yang akan mendorongnya untuk meninggalkan kelompok secara permanen. Setelah sang jantan meninggalkan kelompok, mereka akan hidup sendiri atau bersama jantan lain. Gajah jantan di hutan yang padat biasanya hidup sendiri. Gajah Asia jantan pada umumnya menyendiri, tetapi kadang-kadang membentuk kelompok yang terdiri dari 2 individu atau lebih. Dengan yang terbesar dapat mencapai 7 anggota. Sementara itu, gajah semak Afrika jantan membentuk kelompok yang jumlah anggotanya melebihi 10 individu. Dan yang terbesar dapat mencapai 144 anggota. Terdapat hierarki di antara para jantan, baik pada yang menyendiri maupun pada yang berkelompok. Dominasi bergantung pada usia, besar tubuh, dan kondisi seksual. Jantan yang lebih tua tampak mampu mengendalikan keagresifan jantan yang lebih muda dan mencegah mereka membentuk geng. Gajah jantan dan betina berkumpul untuk bereproduksi. Gajah jantan tampaknya berhubungan dengan kelompok keluarga bila terdapat gajah betina yang sedang mengalami siklus estrus. Perilaku seksual. Gajah jantan dewasa mengalami fase peningkatan testosteron yang disebut mus. Pada populasi gajah di India Selatan, gajah jantan pertama kali memasuki periode mus pada umur 15 tahun. Tetapi tidak terlalu intens hingga usia mereka melebihi 25. Di Amboseli, gajah jantan yang berusia di bawah 24 tahun tidak mengalami mus.
Sementara setengah dari mereka yang berumur 25-35 tahun dan semua gajah berusia di atas 35 mengalaminya. Gajah jantan muda tampaknya memasuki periode must pada musim kemarau, Januari-Mei. Sementara gajah jantan yang lebih tua mengalaminya pada musim hujan, Juni-Desember. Ciri-ciri utama gajah yang sedang mengalami must adalah keluarnya cairan dari kelenjar temporal di wajahnya. Saat must, sang jantan dapat membuang air kecil dengan penis yang masih berada di dalam kulupnya, sehingga air seni akan menyemprot ke tungkai belakangnya. Beberapa perilaku yang dikaitkan dengan must adalah berjalan dengan kepala yang terangkat dan berayun, mengorek tanah dengan taring, membuat suara gaduh, dan membentangkan satu telinga saja pada satu waktu. Must dapat berlangsung antara sehari hingga 4 bulan. Gajah jantan akan menjadi sangat agresif selama must. Di antara gajah jantan yang sedang dan tidak sedang mengalami must, besar tubuh merupakan faktor yang menentukan terjadinya perjumpaan yang agonistik. Saat terjadi perkelahian antar individu dari dua kelompok, gajah jantan yang sedang mengalami must biasanya menang, bahkan bila gajah yang sedang tidak mengalami must lebih besar. Gajah jantan mungkin akan berhenti menunjukkan tanda-tanda must bila bertemu dengan gajah yang sedang mengalami must dari peringkat yang lebih tinggi. Gajah yang sedang mengalami must dari peringkat yang sama cenderung menghindari satu sama lain. Dalam perjumpaan agonistik, gajah yang mengalami must biasanya mengancam, mengejar, dan melakukan perkelahian ringan dengan menggunakan taring. Namun, perkelahian yang serius jarang terjadi. Perkawinan gajah merupakan hewan poligini, dan kopulasi paling sering terjadi pada puncak musim hujan. Gajah betina yang sedang mengalami siklus estrus mengeluarkan feromon di air seni dan sekresi vaginal lainnya untuk menunjukkan kesiapannya dalam berkawin. Gajah jantanan akan mengikuti pasangan potensial dan menilai keadaannya dengan melakukan respons Flehmen, yaitu ketika sang jantan mengumpulkan sampel kimiawi dengan menggunakan belalainya dan membawanya ke organ vomeronasal. Siklus ustrus gajah betina berlangsung selama 14-16 minggu dengan fase folikular selama 4-6 minggu dan fase luteal selama 8-10 minggu. Pada fase folikular, gajah mengalami 2 kali peningkatan kadar hormon pelutein, sementara sebagian besar mamalia hanya mengalami 1 kali saja. Peningkatan pertama atau anovulatori dapat memberi sinyal kepada gajah jantan bahwa sang betina sedang mengalami siklus estrus dengan mengubah baunya. Tetapi ovulasi baru terjadi pada peningkatan kedua atau ovulatori. Tingkat kesuburan pada gajah betina mulai berkurang pada usia 45-50. Gajah jantan memiliki perilaku yang disebut menjaga pasangan, yaitu ketika mereka mengikuti betina yang sedang mengalami siklus estrus dan menjaganya dari jantan lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh jantan yang sedang mengalami must, dan betina secara aktif berupaya agar dijaga oleh mereka, terutama yang lebih tua. Maka jantan yang lebih tua cenderung lebih berhasil secara reproduktif. Must tampaknya digunakan oleh gajah betina untuk mengetahui keadaan sang jantan. Karena gajah jantan yang lemah atau terluka tidak memiliki must yang normal. Bagi betina muda, mendekatnya jantan yang lebih tua tampak mengintimidasi, sehingga kerabat-kerabatnya berada di dekatnya untuk memberi dukungan dan menenteramkan. Selama kopulasi, gajah jantan meletakkan belalainya di punggung betina. Penis gajah sangat gesit dan dapat bergerak bebas. Sebelum bersanggama, penis gajah melengkung ke depan dan ke atas. Kopulasi berlangsung selama sekitar 45 detik tanpa gerakan pinggul atau jeda ejakulasi. Perilaku homoseksual banyak ditemui pada gajah jantan maupun betina, bahkan menurut perkiraan
45% perjumpaan seksual pada gajah Asia di penangkaran merupakan perjumpaan sesama jenis. Perilaku homoseksual pada gajah meliputi persetubuhan seperti pada interaksi heteroseksual. Gajah jantan sering membentuk kawanan yang terdiri dari seekor individu yang lebih tua dan satu atau kadang dua jantan yang lebih muda. Dan perilaku seksual merupakan unsur penting dalam dinamika sosial kawanan tersebut. Tidak seperti hubungan heteroseksual yang berlangsung cepat. Hubungan antara jantan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Seperti pada perjumpaan heteroseksual, jantan menunjukkan keinginannya untuk bersanggama dengan meletakkan belalainya di punggung jantan lain. Sementara itu, perilaku sesama jenis pada gajah betina telah didokumentasi di penangkaran ketika mereka memasturbasi satu sama lain dengan menggunakan belalai mereka. Kelahiran dan anak gajah. Gestasi pada gajah biasanya berlangsung selama 2 tahun, dengan rentang waktu antar kelahiran antara 4 hingga 5 tahun. Kelahiran biasanya berlangsung pada musim hujan. Tinggi anak gajah yang baru lahir adalah 85 cm, sementara masanya kurang lebih 120 kg. Umumnya, dalam satu kehamilan hanya satu anak gajah yang lahir, tetapi kadang-kadang lahir anak kembar. Kehamilan gajah yang relatif panjang disokong oleh 5 korpus luteum, sementara pada kebanyakan mamalia hanya ada 1, dan memberi lebih banyak waktu bagi fetus untuk tumbuh. Terutama otak dan belalainya. Maka dari itu, gajah yang baru lahir bersifat prekosial dan dapat berdiri, berjalan, dan mengikuti ibu dan keluarganya. Anak gajah yang baru lahir biasanya menjadi pusat perhatian anggota kelompok. Gajah dewasa dan sebagian besar gajah muda lainnya akan berkumpul di dekat gajah yang baru lahir. Kemudian menyentuh dan membelainya dengan menggunakan belalai. Pada hari-hari pertama, sang induk tidak memperbolehkan anggota kelompok lain mendekati anaknya. Alloparenting yaitu ketika anak gajah diurus oleh gajah lain terjadi pada beberapa kelompok. Allomoder biasanya berusia 2 hingga 12 tahun. Ketika predator mendekat, seluruh kelompok keluarga berkumpul dan menjaga anak gajah di tengah. Pada hari-hari pertama, kaki gajah yang baru lahir masih goyah dan perlu dibantu oleh induknya. Gajah yang baru lahir bergantung pada sentuhan, penciuman, dan pendengaran, karena penglihatannya masih buruk. Kendali atas belalai masih lemah, sehingga belalai bergerak maju mundur dan anak gajah dapat tersandung olehnya. Pada minggu kedua, anak gajah dapat berjalan lebih tegap dan kendali atas belalai lebih kuat. Setelah melewati bulan pertamanya, anak gajah dapat mengambil, memegang, dan menempatkan benda di mulutnya, tetapi belum dapat menghisap air melalui belalainya dan harus minum langsung dari mulutnya. Anak gajah juga masih bergantung pada induknya dan tetap berada di dekatnya. Pada 3 bulan pertama, asupan nutrisi gajah hanya berasal dari air susu induk. Setelah itu, gajah mulai mencari tumbuh-tumbuhan dan dapat menggunakan belalainya untuk mengumpulkan air. Pada saat yang sama, koordinasi bibir dan tungkai membaik. Anak gajah masih menyusu hingga berumur 6 bulan, dan setelah itu mereka menjadi lebih independen. Pada umur 9 bulan, koordinasi mulut, belalai, dan kaki sudah sempurna. Setelah setahun, kemampuan anak gajah untuk mengurus, minum dan makan sendiri sudah berkembang sepenuhnya. Sang anak masih memerlukan nutrisi dan perlindungan dari ibunya selama paling tidak 1 tahun berikutnya. Menyusui biasanya berlangsung selama 2-4 menit per jam untuk anak gajah yang berusia lebih muda dari setahun, dan gajah masih menyusui hingga mencapai usia 3 tahun atau lebih tua. Menyusui setelah umur 2 tahun berperan dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan, keadaan tubuh, dan kemampuan reproduksi.
Terdapat perbedaan antara permainan anak gajah jantan dan betina. Betina berlari atau mengejar satu sama lain, sementara jantan bermain-main dengan berkelahi. Gajah betina mencapai kematangan seksual pada umur 9 tahun, sementara gajah jantan pada usia 14-15 tahun. Rentang hidup gajah kurang lebih 60-70 tahun. Namun, Lin Wang, seekor gajah Asia di Penangkaran, meninggal pada umur 86 tahun. Komunikasi. Sentuhan merupakan alat komunikasi yang penting bagi gajah. Individu menyapai satu sama lain dengan mengelus atau melilit belalai. Belalai juga dililit saat kompetisi ringan. Gajah yang lebih tua akan menamparkan dengan menggunakan belalai, menendang, dan mendorong untuk mendisiplinkan yang lebih muda. Individu berusia atau berjenis kelamin apapun akan menyentuh mulut, kelenjar temporal, dan alat kelamin satu sama lain saat sedang bertemu atau jika senang. Dengan melakukan hal tersebut, individu dapat mengambil sinyal kimiawi. Sementara itu, sentuhan merupakan cara berkomunikasi antara induk dan anak yang sangat penting. Saat bergerak, induk gajah menyentuh anak mereka dengan menggunakan belalai atau kaki bila sedang berdampingan, atau dengan ekor jika anak gajah berada di belakang. Apabila anak gajah ingin beristirahat, ia akan menekan tungkai depan ibunya, sementara bila ingin menyusui, ia akan menyentuh payudara atau tungkainya. Gajah menunjukkan ancaman dengan mengangkat kepalanya dan membentangkan telinganya. Mereka juga dapat menambah efeknya dengan menggoncangkan kepala, menggertakkan telinga, serta melempar debu dan tumbuhan. Saat melakukan hal-hal tersebut, gajah biasanya hanya menggertak saja. Di sisi lain, gajah yang senang biasanya mengangkat belalainya. Gajah yang tunduk akan menundukkan kepala dan belalainya, serta meratakan telinganya di lehernya, sementara gajah yang menerima tantangan akan membuat telinganya berbentuk V. Gajah menghasilkan suara melalui laring, walaupun beberapa dimodifikasi oleh belalai. Salah satu suara gajah yang paling dikenal adalah suara trompet yang biasanya dibunyikan saat sedang senang, dalam keadaan sulit, atau agresif. Gajah yang sedang bertengkar biasanya meraung, dan yang terluka akan melenguh. Bunyi berfrekuensi rendah dihasilkan saat sedang sedikit bergairah, dan beberapa di antaranya merupakan infrasonik. Panggilan infrasonik merupakan cara berkomunikasi yang penting, terutama untuk jarak jauh. Frekuensi panggilan infrasonik pada gajah Asia berkisar antara 14-24 Hz dengan tekanan suara sebesar 85-90 desibel yang biasanya berlangsung selama 10-15 detik. Sementara itu, frekuensi pada gajah Afrika kurang lebih from 15-35 Hz dengan tekanan suara yang mencapai 117 desibel, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan jarak maksimum 10 km. Di Amboseli, beberapa panggilan infrasonik telah diidentifikasi. Bunyi berfrekuensi rendah untuk menyapa dikeluarkan oleh anggota salah satu kelompok keluarga setelah terpisah selama beberapa jam. Panggilan yang dibuat oleh individu yang telah terpisah biasanya lembut dan tidak termodulasi. Panggilan tersebut dijawab oleh panggilan yang awalnya keras, tetapi kemudian menjadi lebih lembut. Bunyi berfrekuensi rendah yang lembut dibunyikan oleh matriark untuk memberitahukan kepada kawanannya untuk pindah ke tempat lain. Gajah jantan yang sedang mengalami must mengeluarkan bunyi berfrekuensi rendah yang bergetar, sehingga dijuluki sepeda motor. Bunyi gajah yang sedang mengalami must dijawab oleh paduan suara betina, yaitu suara-suara termodulasi dan berfrekuensi rendah yang dihasilkan oleh beberapa gajah betina. Suara panggilan yang keras dapat dibunyikan oleh gajah betina setelah berkawin, sementara anggota keluarganya mengeluarkan suara kegembiraan yang disebut hiruk-pikuk perkawinan.
Gajah juga dapat melakukan komunikasi seismik, yaitu getaran yang dihasilkan oleh tubrukan ke permukaan tanah atau gelombang akustik yang melintasi tanah. Gajah tampaknya bergantung pada tulang tungkai dan bahunya untuk mentransmisikan sinyal ke telinga tengah. Setelah mendeteksi sinyal seismik, gajah bersandar ke depan dan memberatkan kaki depannya. Gajah memiliki beberapa adaptasi yang cocok untuk melakukan komunikasi seismik. Struktur khusus pada kaki gajah yang membantu menopang beban, cushion pads, memiliki nodus tulang rawan dan serupa dengan lemak akustik pada mamalia laut seperti paus bergigi dan sirenia. Otot seperti sphincter di sekitar saluran telinga menyempitkan jalur masuk, sehingga meredam sinyal akustik dan membuat gajah dapat mendengar lebih banyak sinyal seismik. Gajah tampaknya menggunakan komunikasi seismik untuk beberapa hal. Individu yang sedang berlari dapat menghasilkan sinyal seismik yang dapat didengar dari jarak yang jauh. Saat mendeteksi panggilan yang memberitahu bahaya predator, gajah akan berpostur defensif dan kelompok keluarga akan bergerombol. Gelombang seismik yang dihasilkan oleh pergerakan tampaknya dapat merambat hingga jarak 32 km, sementara gelombang hasil vokalisasi hanya mencapai jarak 16 km. Kecerdasan dan kognisi. Gajah dapat mengenali dirinya di cermin, sehingga mengindikasikan kesadaran diri dan kognisi, yang juga telah ditemukan pada kera dan lumba-lumba. Penelitian terhadap gajah Asia betina di penangkaran menunjukkan bahwa gajah dapat mempelajari dan membedakan sesuatu secara visual dan akustik. Individu pada penelitian tersebut bahkan dapat melakukannya dengan sangat akurat pada percobaan visual yang sama setahun kemudian. Gajah merupakan salah satu spesies yang dapat menggunakan alat. Seekor gajah Asia telah diamati memodifikasi cabang pohon dan menggunakannya untuk memukul lalat. Namun, modifikasi alat oleh gajah tidak semaju simpanse. Sementara itu, kemungkinan gajah memiliki peta kognitif yang dapat membuat mereka mengingat ruang spasial yang luas dalam waktu yang lama. Gajah-gajah individu juga tampaknya dapat melacak lokasi kelompok keluarga mereka. Ilmuwan masih memperdebatkan sejauh mana gajah dapat merasakan emosi. Gajah tampaknya menunjukkan ketertarikan pada tulang-tulang gajah lain, walaupun gajah tersebut bukan kerabatnya. Seperti pada simpanse dan lumba-lumba, gajah yang sekarat atau sudah mati akan menarik perhatian dan mendapat bantuan dari gajah lain, termasuk gajah dari kelompok lain. Perilaku seperti ini telah diinterpretasikan sebagai perhatian. Tetapi, interpretasi tersebut dikritik karena dianggap antropomorfik. Oxford Companion to Animal Behavior, 1987, menganjurkan agar ilmuwan mempelajari perilaku hewan daripada mencoba mengetahui emosi yang mendasarinya. Konservasi. Status. Gajah Afrika didaftarkan sebagai spesies yang rentan oleh International Union for Conservation of Nature, IUCN, pada tahun 2008. Sementara status dua subspesies gajah Afrika tidak dinilai secara independen. Pada tahun 1979, terdapat kurang lebih 1,3 juta gajah di Afrika, dan batas tertinggi sebesar 3,0 juta. Sementara itu, populasi pada tahun 1989 diperkirakan sebesar 609.000, dengan 277.000 di Afrika Tengah, 110.000 di Afrika Timur, 204.000 di Afrika Selatan, dan 19.000 di Afrika Barat. Diperkirakan sekitar 214.000 gajah hidup di hutan hujan, yang lebih rendah dari yang diduga sebelumnya. Dari tahun 1977 hingga 1989, populasi gajah berkurang sebanyak 74% di Afrika Timur. Setelah tahun 1987,
penurunan populasi gajah semakin cepat, dan populasi gajah di sabana dari Kamerun hingga Somalia jatuh sebesar 80%. Gajah hutan Afrika mengalami penurunan sebesar 43%. Di sisi lain, tren populasi di Afrika Selatan bermacam-macam. Di beberapa tempat di Zambia, Mozambik, dan Angola, jumlah populasi mengalami penurunan, sementara di Botswana dan Zimbabwe populasi gajah bertambah, dan di Afrika Selatan populasinya stabil. Namun, penelitian pada tahun 2005 dan 2007 menunjukkan bahwa populasi di Afrika Timur dan Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,0% setiap tahunnya. Akibat luasnya persebaran gajah, populasi gajah Afrika masih sulit diperkirakan dan terdapat unsur tebakan. IUCN memperkirakan terdapat sekitar 440.000 individu pada tahun 2012. Gajah Afrika memperoleh perlindungan secara hukum di negara habitat mereka, tetapi 70% persebarannya berada di luar wilayah yang dilindungi. Upaya konservasi yang berhasil di beberapa wilayah menghasilkan kepadatan populasi yang tinggi. Pada tahun 2008, jumlah gajah di tingkatan lokal dikendalikan melalui kontrasepsi atau translokasi. Pembantaian berdasarkan kriteria tertentu, culling, berakhir pada tahun 1988 setelah Zimbabwe menghapuskan praktik tersebut. Pada tahun 1989, gajah Afrika dimasukkan dalam lampiran I oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, sehingga perdagangan gajah Afrika menjadi ilegal. Status lampiran 2, yang memperbolehkan perdagangan terbatas, diberikan kepada gajah di Botswana, Namibia, dan Zimbabwe pada tahun 1997, dan Afrika Selatan pada tahun 2000. Di beberapa negara, perburuan gajah untuk memperoleh trofi diperbolehkan: Afrika Selatan, Botswana, Gabon, Kamerun, Mozambik, Namibia, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe menetapkan kuota ekspor CITES untuk trofi gajah. Pada tahun 2008, IUCN mendaftarkan gajah Asia sebagai spesies terancam akibat penurunan populasi sebesar 50% dalam 60-75 tahun terakhir, sementara CITES memasukkannya ke dalam lampiran I. Gajah Asia pernah tersebar dari Suriah dan Irak, subspesies Elepas maximus asurus, hingga Tiongkok, hingga Sungai Kuning, dan Jawa. Gajah Asia kini telah punah di wilayah-wilayah tersebut, dan persebarannya saat ini sangat terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Jumlah populasi gajah Asia diperkirakan sebesar 40,000 sampai 50,000, walaupun perkiraan ini merupakan perkiraan kasar. Meskipun jumlah gajah Asia secara keseluruhan mengalami penurunan, terutama di Asia Tenggara, populasi di Gat Barat tampaknya mengalami peningkatan. Ancaman perburuan untuk mengambil gading, daging, dan kulit merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan gajah. Dalam sejarah, beberapa peradaban membuat ornamen dan karya seni lain dari gading gajah, dan penggunaannya menyaingi emas. Perdagangan gading menjadi salah satu penyebab penurunan populasi gajah Afrika pada abad ke-20. Hal ini memicu larangan impor gading yang dimulai oleh Amerika Serikat pada Juni tahun 1989, yang kemudian diikuti oleh negara-negara Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Sementara itu, Kenya menghancurkan semua persediaan gadingnya. CITES memberlakukan larangan perdagangan gading pada Januari tahun 1990. Setelah larangan tersebut ditetapkan, jumlah pengangguran meningkat di India dan Tiongkok, karena secara ekonomi industri gading merupakan industri yang penting. Di sisi lain, Jepang dan Hong Kong
yang juga merupakan bagian dari industri, mampu beradaptasi dan tidak terkena dampak buruk. Zimbabwe, Botswana, Namibia, Zambia, dan Malawi ingin melanjutkan perdagangan gading dan hal tersebut diperbolehkan, tetapi hanya jika gajah tersebut mati secara alami atau merupakan hasil culing. Berkat larangan ini, populasi gajah di Afrika mulai pulih. Pada Januari tahun 2012, ratusan gajah di Taman Nasional Bouba-Njida, Kamerun, dibunuh oleh penyerang dari Chad. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai salah satu pembunuhan terkonsentrasi terburuk semenjak diberlakukannya larangan perdagangan gading. Sementara itu, gajah Asia tidak terlalu rentan terhadap perdagangan gading karena gajah betina umumnya tidak memiliki taring. Namun, sejumlah gajah telah dibunuh untuk diambil gadingnya di beberapa wilayah. Seperti di Taman Nasional Periyar di India. Ancaman lain terhadap gajah adalah kehancuran dan fragmentasi habitat. Gajah Asia hidup di wilayah yang sangat padat. Karena mereka membutuhkan lebih banyak wilayah dibanding hewan darat simpatrik lainnya, merekalah yang pertama kali merasakan dampak keberadaan manusia. Bahkan dalam beberapa kasus yang ekstrim, habitat gajah terbatas pada hutan kecil yang dikelilingi oleh wilayah yang didominasi oleh manusia. Gajah tidak dapat hidup berdampingan dengan manusia di wilayah pertanian karena besar tubuh dan kebutuhan makanan mereka. Pada umumnya gajah merusak dan memakan tanaman petani, sehingga memicu konflik dengan manusia, dan akibatnya ratusan gajah dan manusia telah mati. Mitigasi konflik merupakan salah satu unsur penting dalam konservasi. Salah satu usulan yang diajukan adalah penyediaan koridor urban yang memungkinkan gajah mengakses wilayah penting. Gajah dan manusia, hewan pekerja. Gajah telah dijadikan hewan pekerja paling tidak semenjak masa peradaban lembah Indus dan masih digunakan hingga masa modern. Pada tahun 2000, terdapat 13,000 sampai 16,500 gajah pekerja di Asia. Gajah-gajah tersebut biasanya ditangkap di alam bebas saat berumur 10 sampai 20 tahun, dan pada usia tersebut mereka dapat dilatih dengan cepat dan mudah, serta mampu bekerja untuk waktu yang lebih lama. Mereka biasanya ditangkap secara tradisional dengan menggunakan perangkap dan lasso, tetapi semenjak tahun 1950 obat penenang telah digunakan. Gajah Asia lebih umum dijadikan hewan pekerja. Tetapi di Afrika praktik tersebut juga dilakukan. Penjinakan gajah Afrika di Kongo Belgia dimulai berdasarkan dekret Leopold II dari Belgia pada abad ke-19. Dan masih berlanjut hingga kini di pusat domestikasi gajah api. Gajah Asia melakukan tugas seperti mengangkut beban ke wilayah terpencil, memindahkan kayu ke truk, membawa wisatawan di taman nasional, menarik gerobak, dan menjadi bagian dari proses religius. Di Thailand Utara, gajah digunakan untuk menelan biji kopi agar dapat menghasilkan kopi Black Ivory. Gajah lebih dihargai dari mesin karena dapat bekerja di perairan yang relatif dalam, memerlukan biaya perawatan yang relatif sedikit, hanya membutuhkan tumbuhan dan air, dan dapat dilatih untuk mengingat beberapa tugas. Gajah dapat dilatih untuk menanggapi lebih dari 30 perintah. Namun, gajah yang sedang mengalami must berbahaya dan dirantai hingga must selesai. Di India, banyak gajah yang mengalami penyiksaan. Maka dari itu, gajah dilindungi oleh Undang-Undang Pencegahan Kekejaman Terhadap Binatang 1960. Peperangan. Dalam sejarah, gajah digunakan sebagai alat perang. Gajah dilengkapi dengan baju baja untuk melindunginya, dan di ujung taringnya dipasang besi atau kuningan tajam bila taring tersebut cukup besar.
Gajah perang dilatih untuk mengambil tentara musuh dan melemparnya ke orang yang mengendarai gajah tersebut atau meletakkannya di tanah dan kemudian menusuknya. Salah satu sumber pertama yang menyebut penggunaan gajah dalam perang adalah epos Mahabharata, ditulis pada abad ke-4 sebelum Masehi. Tetapi diduga mendeskripsikan peristiwa antara abad ke-11 hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Namun, Pandawa dan Kurawa lebih banyak menggunakan kereta kuda. Sementara itu, pada masa kerajaan Magadha, yang dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi, secara budaya gajah mulai menjadi lebih penting dari kuda, dan nantinya kerajaan-kerajaan di India banyak menggunakan gajah. 3.000 gajah digunakan oleh tentara Nanda pada abad ke-5 dan abad ke-4 sebelum Masehi. Sementara 9.000 gajah dipakai oleh tentara Maurya antara abad ke-4 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Arthashastra, ditulis sekitar tahun 300 sebelum Masehi, menyarankan kepada pemerintah Maurya agar mencagarkan beberapa hutan untuk gajah liar yang kemudian akan digunakan dalam angkatan bersenjata. Buku tersebut juga mengusulkan agar hukuman mati diberlakukan bagi siapapun yang membunuh gajah di cagar tersebut. Penggunaan gajah dalam perang menyebar dari Asia Selatan ke Persia dan Asia Tenggara. Bangsa Persia mulai menggunakannya pada masa Kekaisaran Achaemenida, antara abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Sementara negara-negara di Asia Tenggara kemungkinan menggunakan gajah perang untuk pertama kalinya pada abad ke-5 sebelum Masehi dan berlanjut hingga abad ke-20. Alexander Agung melatih tentaranya untuk melukai gajah dan membuat mereka panik selama peperangan melawan Persia dan India. Ptolemaios, yang merupakan salah satu jenderal Alexander, menggunakan gajah perang Asia selama masa kekuasaannya di Mesir, yang dimulai pada tahun 323 sebelum Masehi. Penerusnya, Ptolemaios kedua, yang mulai berkuasa pada tahun 285 sebelum Masehi, memperoleh persediaan gajah perang dari Nubia. Semenjak itu, gajah perang digunakan di wilayah Laut Tengah dan Afrika Utara pada periode klasik. Raja Yunani Piros menggunakan gajah saat menyerang Romawi pada tahun 280 sebelum Masehi. Meskipun mampu membuat takut kuda-kuda Romawi, gajah tidak berperan penting dan Piros pada akhirnya mengalami kekalahan. Jenderal Karhadas Hannibal menyeberangi pegunungan Alpen dengan gajah-gajahnya selama perang melawan Romawi dan berhasil mencapai Lembah Po pada tahun 217 sebelum Masehi. Tetapi kemudian banyak gajah yang mati akibat penyakit, kebun binatang dan sirkus. Dalam sejarah, gajah disimpan untuk dijadikan tontonan di Mesir, Tiongkok, Yunani, dan Romawi kuno. Bangsa Romawi mempertarungkan gajah dengan manusia dan hewan lain dalam acara gladiator. Pada masa modern, gajah biasanya dapat ditemui di kebun binatang dan sirkus di seluruh dunia. Gajah di sirkus dilatih untuk melakukan trik-trik. Salah satu gajah sirkus yang paling terkenal adalah Jumbo, tahun 1861 sampai 15 September tahun 1885, yang merupakan atraksi utama di sirkus Barnum dan Bailey. Gajah-gajah tersebut tidak dapat bereproduksi dengan baik karena kesulitan penanganan gajah jantan yang sedang mengalami mus dan terbatasnya pemahaman mengenai siklus estrus pada gajah betina. Gajah yang lebih umum digunakan di sirkus dan kebun binatang modern adalah gajah Asia. Setelah CITES memasukkan gajah Asia ke dalam lampiran I pada tahun 1975. Jumlah gajah Afrika di kebun binatang meningkat pada tahun 1980-an, walaupun impor gajah Asia berlanjut. Setelah itu, Amerika Serikat menerima banyak gajah Afrika dari Zimbabwe, yang mengalami overpopulasi gajah.
Pada tahun 2000, terdapat sekitar 1.200 gajah Asia dan 700 gajah Afrika di kebun binatang dan sirkus. Populasi gajah di penangkaran terbesar adalah di Amerika Utara, yang memiliki 370 gajah Asia dan 350 gajah Afrika. Sekitar 380 gajah Asia dan 190 gajah Afrika hidup di Eropa, sementara Jepang memiliki sekitar 70 gajah Asia dan 67 gajah Afrika. Keberadaan gajah di kebun binatang telah menjadi subjek kontroversi. Pendukung kebun binatang meyakini bahwa keberadaan gajah memberikan kemudahan akses bagi para peneliti dan menyediakan uang dan keahlian untuk melestarikan habitat alami mereka. Selain itu, kebun binatang dikatakan dapat mengamankan spesies. Sementara itu, kritikus mengklaim bahwa gajah-gajah di kebun binatang mengalami tekanan fisik dan mental. Selain itu, gajah di penangkaran menunjukkan perilaku stereotipi, perilaku repetitif karena kurangnya stimulasi untuk hewan, dengan bergerak maju mundur atau menggoyang-goyangkan belalai. Perilaku seperti ini telah diamati pada 54% gajah di kebun binatang di Britania Raya. Lebih lagi, gajah-gajah di kebun binatang tampaknya memiliki rentang kehidupan yang lebih pendek daripada gajah di alam bebas, yaitu 17 tahun, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa gajah di kebun binatang hidup sama lamanya dengan gajah di alam bebas. Penggunaan gajah di sirkus juga menuai kontroversi. Humane Society of the United States menuduh sirkus melakukan penganiayaan dan membuat sengsara hewan-hewan mereka. Berdasarkan kesaksian di Pengadilan Federal Amerika Serikat pada tahun 2009, CEO Sirkus Barnum dan Bailey Circus Kennethveld mengakui bahwa gajah sirkus dipukul dengan menggunakan pecutan berujung logam di belakang telinga, di bawah dagu, dan di tungkai. Feld menyatakan bahwa hal tersebut penting untuk melindungi pekerja sirkus dan mengakui bahwa seorang pelatih gajah pernah ditegur karena menggunakan alat kejut listrik pada gajah. Walaupun begitu, ia menentang klaim bahwa praktik tersebut melukai gajah. Beberapa pelatih mencoba melatih gajah tanpa menggunakan hukuman fisik. Rolf Helfer dikenal karena menggunakan kelemah lembutan dan pahala saat melatih hewan-hewannya, termasuk gajah dan singa. Penularan penyakit, seperti mamalia-mamalia lainnya, gajah dapat mengidap penyakit dan menulari manusia, seperti tuberkulosis. Pada tahun 2012, 2 gajah di kebun binatang Tetedor, Lyon, didiagnosis mengidap tuberkulosis. Karena berisiko menulari hewan lain dan pengunjung kebun binatang, pemerintah kota memerintahkan agar gajah-gajah tersebut dieuthanasia, tetapi pengadilan nantinya membatalkan keputusan ini. Di cagar gajah di Tennessee, seekor gajah Afrika yang berusia 54 tahun diyakini merupakan penyebab infeksi tuberkulosis pada 8 pekerja. Serangan gajah dapat menunjukkan perilaku agresif dan melancarkan tindakan yang destruktif terhadap manusia. Di Afrika, kelompok gajah remaja menghancurkan rumah-rumah di desa-desa setelah dilakukannya pembantaian gajah pada tahun 1970-an dan 1980-an. Serangan ini diyakini merupakan pembalasan dendam. Di India, gajah jantan seringkali memasuki desa pada malam hari, sehingga menghancurkan rumah-rumah dan membunuh beberapa warga. Antara tahun 2000 hingga 2004, gajah menewaskan sekitar 300 orang di Jharkhand. Sementara dari tahun 2001 hingga 2006, 239 orang di Assam dibunuh oleh gajah. Penduduk setempat melaporkan bahwa beberapa gajah tampak mabuk selama terjadinya serangan. Walaupun para pejabat meragukan hal ini, gajah yang diduga mabuk menyerang sebuah desa di India untuk kedua kalinya pada Desember tahun 2002, sehingga menewaskan 6 orang.
yang kemudian dibalas oleh warga dengan membunuh 200 gajah. Penggambaran dalam budaya, gajah telah digambarkan dalam seni semenjak zaman Paleolitikum. Di Afrika terdapat banyak lukisan batu dan ukiran gajah, terutama di Sahara dan Afrika bagian selatan. Di timur jauh, gajah digambarkan dalam bentuk motif di kuil-kuil Hindu dan Buddha. Orang-orang yang belum pernah bertemu langsung dengan gajah sering kali mengalami kesulitan dalam menggambar mereka. Bangsa Romawi kuno, yang menyimpan gajah di penangkaran, mampu menggambar gajah secara akurat dalam bentuk mosaik di Tunisia dan Sisilia. Pada awal abad pertengahan, ketika bangsa Eropa tidak terlalu mengenal gajah, gajah digambarkan seperti makhluk fantasi. Mereka digambarkan dengan tubuh seperti kuda atau hewan-hewan bovinae, dengan belalai yang seperti terompet dan taring seperti yang dimiliki oleh babi hutan. Gajah umumnya digambarkan dalam motif yang dibuat oleh tukang batu di gereja-gereja gotik. Setelah dikirim sebagai hadiah kepada raja-raja Eropa pada abad ke-15, penggambaran gajah menjadi lebih akurat, termasuk salah satu gambar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Walaupun begitu, beberapa orang Eropa masih menggambarkan gajah dengan gaya tertentu. Lukisan surrealis Max Ernst pada tahun 1921 yang berjudul The Elephant Celebes menggambarkan seekor gajah sebagai sebuah silo dengan selang yang seperti belalai. Gajah juga menjadi subjek kepercayaan religius. Suku Mbuti percaya bahwa roh leluhur mereka yang sudah meninggal berdiam di dalam tubuh gajah. Suku-suku Afrika lain juga percaya bahwa kepala suku mereka akan bereinkarnasi menjadi seekor gajah. Pada abad ke-10, suku Igbo Uku mengubur pemimpin mereka bersama dengan taring gajah. Walaupun peran gajah dalam kepercayaan suku-suku di Afrika hanya bersifat totemik, di Asia gajah memiliki lebih banyak peranan. Di Sumatera, gajah dikaitkan dengan petir. Demikian pula dengan Hinduisme, yang percaya bahwa gajah terkait dengan badai petir karena Airawata, bapak semua gajah, melambangkan petir dan pelangi. Salah satu dewa terpenting dalam Hinduisme, yaitu Ganesha yang berkepala gajah, memiliki peringkat yang sama dengan dewa-dewa tertinggi lain, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma. Ganesha dikaitkan dengan penulis dan pedagang dan diyakini dapat memberi keberhasilan dan mengabulkan keinginan seseorang. Sementara itu, dalam Buddhisme, Buddha dikatakan sebagai gajah putih yang bereinkarnasi menjadi manusia. Dalam tradisi Islam, tahun 570, yaitu tahun ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dikenal sebagai tahun gajah. Bangsa Romawi sendiri mengira gajah merupakan hewan yang menyembah matahari dan bintang. Dalam budaya populer Barat, gajah merupakan lambang eksotik, terutama karena tidak ada hewan sejenis yang akrab dikenal oleh penonton di Barat, sama seperti jerapah, kuda Nil, dan badak. Penggunaan gajah sebagai lambang Partai Republik Amerika Serikat dimulai setelah digambarnya kartun pada tahun 1874 oleh Thomas Nast. Gajah juga dijadikan tokoh fiksi, terutama dalam cerita untuk anak-anak yang menggambarkan gajah sebagai tokoh dengan perilaku yang patut dicontoh. Mereka biasanya menjadi pengganti manusia dengan nilai-nilai manusia yang ideal. Banyak kisah yang menceritakan gajah muda yang kembali ke komunitas yang berhubungan erat, seperti kisah The Elephant Child dari Just So Stories karya Rudyard Kipling, kisah Dumbo oleh The Walt Disney Company, dan The Saggy Baggy Elephant oleh Catherine Ann Byron Jackson. Pahlawan gajah lain meliputi Babar oleh Jean de Brunhoff, Elmer oleh David Mackie, dan Horton oleh Dr. Seuss. Beberapa referensi budaya menekankan besar tubuh dan keunikan eksotik gajah. Contohnya, dalam bahasa Inggris,
istilah white elephant, gajah putih, adalah istilah untuk sesuatu yang mahal, tidak berguna, dan aneh. Ungkapan elephant in the room, gajah di dalam ruangan, merujuk kepada kebenaran yang begitu jelas tetapi diabaikan. Dalam bahasa Indonesia, peribahasa yang mirip dengan ungkapan tersebut adalah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Yang berarti kesalahan sendiri tidak terlihat tetapi kesalahan orang lain terlihat jelas. Sementara itu, kisah orang-orang buta dan seekor gajah dari anak benua India pada zaman kuno mengajarkan bahwa realita dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda.